Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad. Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan Pak, itu tadi. Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, ada yang soal Pak Kasmujo, sama Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Ya, sudah. Satu lagi Pak. Investor Matudina mengatakan bahwa ada sosok politik di balik Roy Suryo di kasus Ijazah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa hal itu? Mengarah ke Ya, semua udah tahu lah. Ya, terima kasih. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad. Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan Pak, itu tadi. Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, ada yang soal Pak Kasmujo, sama Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Ya, sudah. Satu lagi Pak. Investor Matudina mengatakan bahwa ada sosok politik di balik Roy Suryo di kasus Ijazah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa hal itu? Mengarah ke Ya, semua udah tahu lah. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada orang besar di balik ijazah, di balik isu ijazah dan pemakzulan. Siapa? Siapa ya? Jadi begini saudara sekalian, saya tidak menolak yang namanya free riders, penunggang-penunggang gelap. Bisa jadi apa yang disinyalir oleh Jokowi ada. Tetapi sebuah isu itu tidak bisa kemudian berkembang sedemikian rupa. Kopi Aceh enak ya. Kalau tidak ada bahan bakunya. Sebagaimana misalnya kita cerita mengenai ijazah palsu ini. Saya kira nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang ngomong tentang ijazah palsu, tapi zong semua, tidak ada indikasi apapun. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, isu tentang ijazah palsu ini sudah dimulai oleh Bambang Tri ketika dia membuat sebuah tulisan yang sifatnya jurnalistik atau investigatif jurnalistik. Sehingga yang disampaikan itu ya harus dipahami sebagai bagian dari kerja-kerja jurnalistik, kan begitu. Kemudian ada gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2022, tapi sayangnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut saya wajar dinyatakan tidak dapat diterima karena pada waktu itu tuntutannya macam-macam. Tetapi sebelum dinyatakan tidak dapat diterima ini, sebelumnya sudah ada lagi gugatan, tetapi kemudian ditarik karena Bambang Tri dan Gus Nur juga ya ditangkap dan kemudian diproses. Lalu setelah Bambang Tri dan Gus Nur ada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Di Solo itu juga dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi orang mempertanyakan ijazah palsu ini bukannya kapok, tapi justru terus menerus. Soalnya kenapa? Dalam kasus Bambang Tri, ijazah palsunya itu tidak ditunjukkan. That's the point. Itu persoalannya. Jadi ada faktanya, sehingga kalau mengatakan ada penunggangnya, bisa jadi. Ya, penunggangnya itu orang yang ingin mengambil keuntungan dari ini semua. Siapa? Semua sudah tahu. Let's say kita bicara mengenai isu-isu yang berkembang di bawah permukaan. Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman aktivis. Konon katanya, ya tapi konon kan, bahwa di kalangan DPR sendiri sudah sepakat sebenarnya, sudah sepakat katanya. Ini kata narasumber yang pernah jadi anggota DPR, sudah sepakat mengenai isu pemakzulan ini, walaupun perlu diverifikasi ya, sudah sepakat. Cuma yang mereka belum sepakat adalah siapa menjadi penggantinya. Nah ini ada dua putra mahkota yang disebut-sebut sebagai calon pengganti, yaitu AHY dan satunya Puan Maharani. Ya tentu mau, siapa yang nggak mau, tinggal disodorkan namanya dan kemudian dipilih, selesai kan. Di antara mereka konon para anggota DPR itu belum sepakat siapa yang akan dimajukan. Ternyata muncul yang namanya kuda hitam, dark horse. Jadi kuda hitam ini, saya sebut saja inisialnya Mr. D. Loh, kan we are for the same party, political party, no problem. You see Prabowo and Sandiaga Uno, orang bilang begitu ya. And then katanya ini cukup disupport ya, supported by the members of parliament ya, either in DPR or in DPD. Jadi ada. Nah, kalau kita bicara teori kepentingan seperti itu, saya tidak yakin ada satu orang besar yang mengorkestrasi ini semua. Atau beginilah, paling gampang ya. Wah, sambil minum nggak apa-apa ya. Saya pengen melakukan analisis sambil minum. Ya, jadi ini analisis ya. Let's say orang mengarah kepada SBY. Masuk akal kalau orang mengarah pada SBY. Lalu kita kaitkan dengan pernyataan siapa?
pernyataan Sylvester, katanya ada orang besar di belakang Roy Suryo. Maka yang paling gampang adalah ya menuding SBY, karena Roy Suryo pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Coba kita putar dulu yang ini ya. Jadi kalau sudah siap bilang ya. Jadi Roy Suryo pernah menjadi anggota Partai Demokrat, tapi dia sudah mundur. Lalu ada AHY, connect ya, ketemu ya. Tetapi pertanyaan kita bukan pada siapa di belakang layarnya. Kalau memang ada, apa esensinya? Apakah memang ijazah palsu ini ada benar atau tidak? Apakah cukup beralasan kalau seandainya Fufu Fafa ini mau dimaksudkan? Kan begitu soalnya. Jadi kalau saya lihat ya, ini nggak ada kaitannya lagi. Justru kalau dibilang misalnya orang di belakang layarnya itu Anies Baswedan misalnya, ayo silakan. Saya meyakini bukti-bukti itu nol besar. Kenapa nol besar? Karena ini kan hanya drama dan narasi yang dimainkan. Contohnya, yang mereka teliti itu apa? Ya kan? Selama ini kita ini sebenarnya lupa bahwa yang diteliti itu bukan ijazah palsu yang original atau ijazah asli, tapi yang original juga kan, ya kan? Yang diteliti itu adalah semacam foto atau kopian di sosial media yang di-upload. Isu ijazah palsu ini menurut saya sudah game over, termasuk isu pemaksulan, ya kan? Karena apa? Isu ijazah palsu ini sudah pernah digugat 2 tahun lalu, hasilnya ditolak oleh pengadilan. Ada ya tadi ya, Demokrat ya. Oke, saudara sekalian, saya tidak sempat membaca tadi ya. Sepertinya tidak ada kata-kata di belakang Roy Suryo ya, belum sempat. Kalau sebenarnya potongan selanjutnya sepertinya saya pernah mendengar. Oke, jadi saudara sekalian, jadi siapa orang besar di belakang itu kita lanjutkan. Maka barangkali apakah dia Megawati, apakah dia SBY, apakah dia Anies Baswedan? Kalau Anies Baswedan rasanya nggak mungkin, karena Anies Baswedan tidak punya kekuatan untuk menjangkau parlemen. Dia tidak bagian dari elit saat ini berkuasa. Apakah Megawati? Megawati bisa jadi karena punya kepentingan untuk mendudukkan Puan Maharani. Kan kepentingan Megawati adalah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Misalnya Gibran digeser, ijazah palsu terbukti, Puan naik sebagai wakil presiden. Itu cerita indah. Cerita indahnya kan begitu kan. Oke. Apalagi something happen to Prabowo and then her daughter replace the position as the president. Wah, itu tambah indah lagi. Kalau SBY ya mungkin saja, karena SBY melihat siapa tahu dia bisa menggalang koalisi untuk menjatuhkan Gibran dan kemudian mendudukkan AHY jadi the vice president. Kalau AHY jadi the vice president, maka he is a potential to become the president, ya kan? The next president. Jadi politik itu tentu tidak di ruang hampa. Hanya ya, saya tidak percaya ada pembicaraan khusus antara Roy Suryo dengan SBY atau Dr. Tifa dengan SBY atau dengan Mega atau whoever ya, whatever, pembicaraan respon dengan siapapun. Yang ada adalah mungkin saja ada the free riders, ada penunggang gelapnya. Ya, sama seperti ketika saya mengkritik Sambo. Kemudian saya dikasih tahu, don't worry, ya, you are back up by 3 commissioners generals. Saya bilang, kok bisa begitu? Ya, karena mereka punya kepentingan untuk menendang Sambo dalam circle di kepolisian, misalnya begitu. Jadi sering sekali suara murni kaum intelektual atau kaum akademisi ini ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Jadi lalu bagaimana dong? Apakah ketika Anda saya mengatakan sama teman-teman siapapun yang mendengar ini,
Anda harus lurus dengan niat Anda. Kalaupun apa yang Anda lakukan ada orang lain yang memetik keuntungan, it is not your business. Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran as an activist, kan begitu. Jadi kalau soal isu ijazah palsu ini ya sudah lurus saja. Terus sampai terminal akhir untuk membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu. Kalau kemudian palsu, maka ya the mission is completed, ya. Atau kita we accomplish the mission, ya, menyelesaikan. Tetapi kalau seandainya ternyata sebaliknya, ya sudah, berarti harus menerima konsekuensi kalau seandainya sang kepala negaranya tidak cukup menjadi negarawan, memang niatnya ingin memenjarakan orang. Jadi itu yang kita. Adapun kemudian ada orang yang memetik keuntungan dan lain sebagainya, ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja, ya. Toh kita berharap bahwa selalu ada orang-orang baik yang berada di pemerintahan. Sebagai contoh, sebagaimana yang saya sampaikan kepada Jumhur Hidayat, saya tidak bisa menerima Prabowo Subianto yang berkolaborasi, ya, berkolusi dengan Jokowi di Pilpres 2024 untuk memenangkan pertarungan. Karena saya tahu betul, ya, it was an unfair competition. Karena itu saya menolak. Misalnya kalau mau dilibatkan atau dimasukkan ke dalam kabinet dan lain sebagainya. Oh, berat menolak kekuasaan, berat menolak kenikmatan, berat menolak gaji 1 miliar per bulan seandainya ditunjuk sebagai komisaris. Tetapi ya sudahlah, bismillah, ya. Walaupun kita belum kuat-kuat amat, masih merasa marah, rasa cemburu dengan orang kok dengan mudahnya menggadaikan idealisme yang dulunya teriak-teriak mengenai idealisme, tapi sekarang ketika menjadi bagian dari pemerintahan kemudian rangkap jabatan juga, kalau bahasa pasanya tai kucing, kan gitu kira-kira, ya. Cuma ya itulah apa istilahnya, godaan kita, ya. Apakah kita tidak silau dengan jabatan ataukah tidak silau dengan materi yang bisa sangat berlimpah di depan mata kita kalau kita ingin ikut dalam arus atau bagian dari kekuasaan. That's so easy, ya kan? Dengan latar belakang keilmuan saya, dengan media yang saya punya, so easy to back up like for example the government. Tapi saya memilih untuk terus di luar kekuasaan karena saya tidak bisa menerima bahwa Prabowo menggandeng Jokowi untuk memenangkan pemilu, apalagi menjadikan Gibran sebagai wakil presidennya sampai kapanpun. Nah, kecuali nanti Gibran sudah tidak lagi di pemerintahan, barangkali bisa kita berpikir lain. Artinya Prabowo sudah pisah dengan kekuatan Jokowi. Kalau sekarang no way. Itu satu hal. Hal yang berikutnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ya kewajiban kewarganegaraan untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan walaupun tidak ikut dalam jalinan kekuasaan. Jadi siapa bilang saya tidak mau mengeluarkan pikiran-pikiran yang sebaik-baiknya. Pikiran terbaik saya adalah salah satunya adalah kalau Prabowo mau berhasil, dia harus lepas dari Jokowi, harus ganti dengan orang-orang yang tidak amanah, yang korban dan sebagainya. Saya setuju dengan apa yang ada di balik yang ada menjadi poin-poin tuntutan para purnawiran jenderal. Jadi gitu. Setelah pisah dengan Jokowi, nanti kita akan lihat apakah Prabowo adalah pemimpin yang canggih, apakah pemimpin yang cuma kucing rumahan, sebagaimana yang pernah dibuat pantunnya oleh Tifatul Semiring. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Kan begitu. Jadi saudara sekalian, ya hidup ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki kita, takdir kita. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memilih. Kita harus memilih untuk berada di tempat-tempat terbaik, apapun itu, sambil belajar menata hati dan pikiran. Jangan sampai ada kebencian, ada kedengkian ketika kita menyampaikan sesuatu. Tapi kalau hati kita tidak sempurna, wajar. Tapi saya sudah final terhadap misalnya Jokowi dan gengnya. Menurut saya ini masalah bagi Republik ini ketimbang sebuah energi atau kekuatan. Tetapi bukan berarti kemudian anak-anak bangsa ini kemudian harus diusir. Enggak. Yang apa yang harus dilakukan?
ya jangan jadikan mereka bagian dari pemerintahan dulu. Ya, harus orang-orang yang bersih dan punya komitmen yang memerintah, bukan orang-orang yang mau korup atau orang-orang yang merekayasa sesuatu hal kemudian dijadikan pejabat publik. Harus orang-orang yang punya komitmen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Prabowo Subianto ini adalah jenis pemimpin yang suka dijilat, ya, ataukah jenis pemimpin yang melihat masalah itu secara lebih genuine dan lebih suka mendengarkan kritik daripada jilatan-jilatan orang sekelilingnya? I don't know exactly. Jarang sekali pemimpin bisa lolos dari kata-kata manis orang sekitarnya. Apalagi orang sekitarnya tersebut bisa menyediakan segala kemewahan, segala fasilitas, segala kenikmatan duniawi. Begitu sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencana Setia.